Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum kewarisan pada masa pra-Islam. Masa pra-Islam dikenal juga dengan masa jahiliyah, yaitu masa di mana bangsa Arab selalu melakukan peperangan dan bertindak tidak adil. Pada masa itu, kehidupan orang Arab tergantung pada hasil perniagaan, jarahan, dan hasil rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Ketika itu, kekayaan berada di tangan laki-laki dewasa yang mampu dan memiliki kekuatan serta kekuasaan. Hal itu juga berlaku terhadap pembagian harta warisan, maka menjadi wajar jika harta warisan diberikan kepada laki-laki dewasa, bukan kepada perempuan dan anak-anak. Pada masa pra-Islam, warisan dapat diberikan jika ada hubungan kekerabatan. Selain itu, mereka berkeyakinan bahwa harta warisan dapat diberikan kepada orang-orang yang mempunyai perjanjian prasetia dan anak-anak yang diadopsi. Pengangkatan anak dapat dipahami bahwa seseorang akan mendapatkan harta warisan apabila adanya pertalian kerabatan. Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris dapat menerima warisan adalah laki-laki yang memiliki kekuatan untuk membela, melindungi, dan memelihara qabalah, persukuan, atau sekurang-kurangnya keluarga mereka. Yang kedua itu adanya janji ikatan prasetia. Janji prasetia adalah dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa, raga, dan kehormatan mereka. Tujuan ini tidak mungkin terrealisasi apabila pihak-pihak yang berjanji adalah anak-anak yang belum dewasa, apalagi kaum wanita. Adapun isi janji prasetia tersebut adalah darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perjuanganku perjuanganmu, perangku perangmu, damaiku damaimu. Kamu mewarisi hartamu, aku mewarisi hartamu. Kamu dituntut darahmu karena aku, dan aku dituntut darahku karena kamu, dan diwajibkan membayar denda sebagai ganti nyawaku. Aku pun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawamu. Adanya pengangkatan anak. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pewarisan atas pertalian kerabat, pewarisan atas dasar ikatan janji prasetia, dan pewarisan atas dasar pengangkatan anak disyaratkan harus laki-laki yang sudah dewasa, kuat. Adapun tendensi mereka untuk mengadakan janji prasetia dan pengangkatan anak adalah adanya dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa, raga, dan kehormatan mereka, serta memelihara dan mengembangkan harta kekayaan mereka. Hal itu tidak akan terrealisasikan jika masih anak-anak atau perempuan. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW mengangkat Zaid ibnu Haritsah menjadi anak angkatnya, dan dikatakanlah Zaid bin Muhammad. Beliau mengangkat Zaidini sebagai anaknya sesudah Zaid dimerdekakan. Abu Hudzaifahu bin Utbah mengangkat Salim menjadi anaknya, dan dikatakanlah Salim ibnu Abu Hudzaifah. Keadaan ini berlaku hingga turun surat Al-Ahzab di bawah ini. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kompetitif warisan pada masa awal Islam. Pada masa awal Islam masih berlaku sistem pembagian kewarisan masa jahiliyah, hingga turun ayat yang menerangkan bahwa para lelaki tidak memandang dewasa atau anak-anak memperoleh bagian pusaka dari harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabat terdekat. Begitu juga dengan perempuan, baik harta itu sedikit maupun banyak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya.
Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara historis pembagian harta warisan sudah ada sebelum Islam pra-Islam. Sistem pewarisannya adalah sistem keturunan dan sistem sebab. Pembagian harta warisan bersifat patrilinear, di mana anak-anak yang belum dewasa dan perempuan tidak mendapatkan harta warisan sekalipun mereka merupakan ahli waris. Seseorang baru mendapatkan harta apabila memiliki pertalian kerabat, janji, ikatan prasetya, dan pengangkatan anak. Sementara pada masa awal Islam, seorang bisa mendapatkan harta warisan apabila ada pertalian kerabat, pengangkatan anak, pertaliyah, hijrah, dan persaudaraan.